anak-anak, masih tetap semangat belajar ya di rumah. Kali ini kita akan belajar pelajaran 9 mengenai pengukuran sudut. Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Dalam kegiatan panjat tebing, membuat bangunan rumah, dan dalam membuat jalan, tidak dilakukan sembarangan loh. Untuk faktor keamanan, mereka melakukan pengukuran sudut. Lalu bagaimana cara mengukur sudut? Mari kita bahas. Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Satuan sudut adalah derajat. Di sini ada dua garis lurus. Nah, yang ini dinamakan dengan kaki sudut, lalu yang di bawah ini juga kaki sudut. Nah, pertemuan dari dua garis ini disebut dengan titik sudut. Cara memberi nama sudut, kita bisa beri nama dengan huruf apa saja. Bunita memberi nama X, Y, dan Z. Sudut diberi lambang ini, seperti ini ya. Sudut di samping dibaca sudut X, Y, Z, dan ditulis lambangnya kemudian X, Y, Z. Atau bisa juga dibaca dengan sudut Z, Y, X, dan ditulis sudut Z, Y, X. Yang penting di sini adalah titik sudutnya namanya selalu di tengah. Y selalu di tengah. X, Y, Z ini di tengah. Ini juga Y di tengah. Lalu kaki sudutnya adalah garis YX dan garis YZ. Titik sudutnya berada di titik Y. Dalam mengukur sudut yang kecil, kita biasanya menggunakan busur derajat. Kita akan pelajari bagian-bagiannya. Angka-angka yang berada di atas atau di luar ini kita sebut dengan skala luar. Lalu angka-angka yang berada di dalamnya ini kita sebut dengan skala dalam. Lalu garis lurus yang berada di bawah ini kita sebut dengan garis alas bujur derajat. Lalu yang di tengah sini kita sebut dengan titik pusat bujur derajat. Ini sangat penting karena di daerah ini kita akan tempelkan nantinya dengan titik sudut. Busur ini setengah putaran besarnya 180 derajat. Lalu bila busur satu putaran besarnya 360 derajat. Perhatikan sudut ABC ini. Kita akan mengukurnya menggunakan busur derajat. Letakkan titik pusat busur derajat pada titik sudut B. Pastikan salah satu dari kaki sudut berimpit dengan garis alas. Di sini kaki sudut AB berimpit dengan garis alas. Garis AB mengenai titik 0 pada skala luar, sehingga yang kita baca adalah angka-angka yang berada di skala luar, yang ada di atas. Garis BC berimpit dengan angka 120 derajat, sehingga besar sudut ABC adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita akan mengukur sudut yang hadapnya berbeda-beda nih. Ada yang ke kanan, ada yang ke bawah, ada juga yang ke atas. Yang pertama, letakkan busur di mana titik pusat busur berimpit dengan titik sudut. Perhatikan skala mana yang terkena kaki sudut pada angka 0-nya. Di sini yang terkena angka 0-nya adalah skala dalam. Maka kita baca angka-angka di skala dalamnya. Salah satu kaki sudut menunjukkan angka pada skala dalam yaitu 140 derajat, sehingga besar sudutnya adalah 140 derajat. Perhatikan yang kedua, kita letakkan lagi busur derajat di mana titik pusatnya selalu dihimpitkan dengan titik sudut. Kita perhatikan kaki sudut yang mengenai titik 0. Di sini mengenai titik 0 yang berada di skala luar, sehingga yang kita perhatikan adalah angka-angka yang di atas. Salah satu kaki sudutnya berhimpitan dengan angka 100, sehingga besar dari sudut ini adalah 100 derajat. Lalu yang terakhir, sama seperti tadi, kita letakkan lagi busur derajatnya. Pastikan titik pusatnya berhimpitan dengan titik sudut. Kita perhatikan kaki sudutnya terletak di angka 0 di skala luar atau dalam. Di sini yang terkena adalah skala dalam. Kita lihat lagi
Kaki sudut yang satunya berada di angka skala dalam yaitu 80 derajat, sehingga besar sudutnya adalah 80 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis sudut. Yang menjadi acuan kita adalah garis di 90 derajat ini ya. Sudut ini besarnya 60 derajat. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut dengan sudut lancip. Perhatikan lagi, dengan sudut ini, ketika diberi busur derajat, sudut ini pas sekali berhimpit dengan 90 derajat, sehingga sudut ini disebut sudut siku-siku. Sudut ini kita perhatikan besarnya adalah 130 derajat, lebih dari 90 derajat ya, tetapi kurang dari 180 derajat. Maka sudut yang lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut dengan sudut tumpul. Yang terakhir, sudut ini lurus dan dia besarnya lebih dari 90 derajat. Sudut ini berimpit dengan garis alas busur derajat dan garis ini besarnya adalah 180 derajat. Garis ini memiliki nama seperti bentuknya, yaitu sudut lurus. Nah, ini ada info yang perlu kita tahu nih. Klinometer adalah alat untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis lurus. Tendangan sudut adalah pada saat permainan bola sering nih terjadi tendangan pojok atau tendangan sudut, yaitu yang dilakukan dari sudut lapangan. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Nita. Nantikan video pengukuran sudut bagian 2 yang akan membahas mengenai pengukuran sudut pada bangun datar. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.